Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi, hari ini Pak Usman akan menerangkan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang perlu Pak Usman sampaikan adalah tentang kompetensi dasar, kemudian pengertian hormat dan patuh. Kedua, dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, contoh perilaku hormat dan patuh. Yang keempat, diakhiri dengan bagaimana hikmah yang kita peroleh dari hormat dan patuh kepada orang tua, guru. Adapun kompetensi dasar yang Pak Usman sampaikan adalah bagaimana menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih sebenarnya pengertian hormat dan patuh itu? Hormat dan patuh pada orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang anak dan peserta didik untuk mentaati perkataan dengan tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalil yang digunakan tentang hormat dan patuh. Jadi pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sangatlah ditekankan dalam Islam. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ada beberapa contoh perilaku hormat dan patuh. Yang pertama, contoh hormat dan patuh kepada orang tua itu 1. Senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat dalam tingkah laku. Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama saran dan keinginan orang tua itu dianggap baik. Yang ketiga, selalu membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Yang kelima, menjaga dan merawat orang tua kita ketika sedang sakit. Kemudian contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama yaitu memuliakan dan tidak menghina kepada guru. Yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan semangat. Jadi kalau kita berangkat sekolah, menuntut ilmu, harus punya
keinginan yang kuat dan semangat yang kuat serta perasaan ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Yang ketiga, ketika guru sedang memberikan penjelasan, maka kalian harus benar-benar memperhatikan. Yang keempat, bertanya jika ada yang belum mengerti dengan sikap yang baik, sopan. Kemudian saat berbicara dengan bapak atau ibu guru, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang keenam, selalu berpakaian rapi, sopan, sesuai dengan aturan yang ada di sekolahan kita. Di samping hormat patuh kepada orang tua, kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga kita yang lain. Contohnya, 1. Menghormati dan menghargai nasihat keluarga. 2. Selalu berbuat baik dan bersikap hormat. 3. Selalu mendoakan anggota keluarga. 4. Membantu jika ada yang sedang kesulitan. Yang kelima, menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Lalu, apa yang menjadi hikmah hormat dan patuh? Hikmah hormat dan patuh yang pertama, dengan berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua ridho, pasti Allah juga akan ridho. Jadi ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang kita alami. Yang keempat, dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah akan meluaskan rezeki kita. Yang kelima, berbakti kepada orang tua, insya Allah akan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, dari semua yang kita lakukan itu, insya Allah kalian bisa masuk dalam golongan birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain itu adalah anak soleh. Anak soleh yang selalu menghormati, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orang tua kita sendiri. Yang tidak pernah menyakiti hatinya, tidak pernah membencinya, tidak pernah merendahkannya. Tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahim, dan tetap sabar meski orang tua kita tidak sejalan pikir dan rasanya dengan kita. Nah, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, itulah keterangan Pak Usman mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga apa yang Pak Usman sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.